Itu dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Risyad, Afif Nabil Ridho, dan juga Muhammad Rehan. Di sini kami akan membahas tema terkait cloud economic and billing. Next. Nah, yang pertama di sini ada model penetapan harga AWS Amazon Web Service dengan fokus pada tiga komponen utama yang menjadi faktor penentu biaya. Yang pertama ada compute, di mana biaya dihitung per jam atau per detik, tergantung pada jenis instansi yang digunakan, hanya berlaku untuk sistem operasi Linux. Yang kedua ada storage. Biasanya, biaya dikenakan berdasarkan jumlah data yang disimpan, dihitung per gigabyte. Yang ketiga ada data transfer. Untuk transfer data keluar outbound, biaya dihitung secara agregat dan dikenakan per gigabyte. Kemudian ada transfer data masuk, inbound, umumnya tidak dikenakan biaya, meskipun ada beberapa pengecualian. Next. Berikutnya ada layanan AWS yang tidak dikenai biaya. Yang pertama ada Amazon VPC, Virtual Private Cloud, di mana layanan ini memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan virtual yang sepenuhnya pribadi di cloud AWS. Dengan VPC, pengguna dapat mengontrol lingkungan jaringan dengan lebih baik. Yang kedua ada Elastic Beanslang, Beanstalk. Sorry. Ini adalah platform sebagai AWS sebagai layanan PaaS yang memudahkan pengguna untuk menyebarkan dan mengelola aplikasi web tanpa harus mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Pengguna dapat fokus pada pengembangan aplikasi. Berikutnya ada yang ketiga ada auto scaling, yang dimana layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengatur secara otomatis menyesuaikan jumlah sumber daya komputasi sesuai kebutuhan aplikasi. Dengan auto scaling, pengguna dapat memastikan aplikasi selalu tersedia dan efisien. Yang keempat ada Cloud Foundation. AWS Cloud Foundation ini materi kita ya, teman-teman. Yang dimana layanan ini memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan dan menyediakan sumber daya infrastruktur AWS menggunakan template dalam bentuk kode. Di mana ini membantu dalam manajemen infrastruktur yang lebih efektif dan terstruktur. Dan yang terakhir, yang kelima ada AWS Identity and Access Management. Di mana dengan IAM ini pengguna dapat mengelola akses dan izin untuk sumber daya AWS mereka. Ini penting untuk keamanan yang memungkinkan kontrol yang baik atas siapa yang dapat mengakses APA. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada membandingkan infrastruktur tradisional on-premise dengan layanan cloud AWS. Infrastruktur tradisional, yang pertama peralatan equipment, mengharuskan investasi dalam perangkat keras fisik yang harus dibeli dan dikelola. Yang kedua itu sumber daya dan administrasi, resource dan administration, memerlukan tim untuk mengelola infrastruktur termasuk pemeliharaan dan pengaturan. Yang ketiga itu ada kontrak, seringkali melibatkan perjanjian jangka panjang dengan pemasok perangkat keras atau layanan. Keempat itu ada biaya awal yang yang tinggi ditambah biaya pemeliharaan berkelanjutan. Kemudian ada AWS Cloud tanpa biaya awal. Pengguna membayar hanya untuk apa yang mereka gunakan tanpa investasi besar di awal. Kedua, meningkatkan waktu untuk pasar dan agilitas. Dengan layanan cloud, fitur dan sumber daya dapat diaktifkan lebih cepat, membantu perusahaan untuk lebih responsif terhadap pasar. Yang ketiga ada skalabilitas, pengguna dapat meningkatkan atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan secara fleksibel, memungkinkan efisiensi biaya dari penggunaan. Yang keempat ada infrastruktur layanan mandiri. Pengguna dapat mengelola dan mengatur infrastruktur mereka sendiri tanpa ketergantungan pada tim TI untuk setiap kebutuhan. Selanjutnya akan dibacakan dari rekan saya. Yang selanjutnya sini ada cara membaca estimasi biaya yang dihasilkan oleh AWS Pricing Calculator. Bohong-bohong. Yang pertama, total 12 bulan pertama. Jumlah total biaya yang diperkirakan untuk 12 bulan pertama adalah US 886 US titik 92 dolar. Ini adalah anggaran keseluruhan untuk penggunaan layanan AWS selama 1 tahun. Yang kedua, total uang muka menunjukkan jumlah total uang muka
apa yang diperlukan untuk memulai penggunaannya, yang dalam kasus ini adalah $0. Ini menunjukkan bahwa tidak ada biaya di muka yang diperlukan. Yang ketiga, total bulanan. Menyediakan estimasi biaya bulanan yang diharapkan untuk penggunaan layanan AWS, yaitu $7,91 per bulan. Ini adalah jumlah rata-rata yang akan dikeluarkan setiap bulan. Next. Selanjutnya ada terminologi AWS Organization yang merupakan alat untuk mengelola beberapa akun AWS dalam satu organisasi. Struktur organisasinya yang pertama root. Ini titik masuk utama dari organisasi. Semua akun dan unit organisasi berada di bawah root. Yang kedua organizational unit. Di bawah root terdapat beberapa OS. OS digunakan untuk mengelompokkan akun AWS dalam struktur hierarkis. Ini memudahkan pengelolaan kebijakan dan pengaturan yang terkait dengan grup akun tertentu. Yang ketiga, AWS account. Tiap akuntabilitas diwakili di bawah AWS. Ini adalah akun individual yang secara langsung dapat digunakan untuk menjalankan layanan AWS. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada aspek keamanan dalam menggunakan AWS Organization. Keamanan dengan AWS Organization. Yang pertama, kontrol akses dengan AWS Identity dan Access Management. IAM memungkinkan pengelolaan dan kontrol akses ke sumber daya AWS. Dengan IAM, organisasi dapat menetapkan siapa yang dapat mengakses layanan AWS, menetapkan kebijakan keamanan, dan mengatur izin yang diperlukan. Ini memberikan fleksibilitas dan keamanan, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Kedua, kebijakan IAM. Kebijakan IAM memungkinkan organisasi untuk mengizinkan atau menolak akses ke layanan AWS untuk pengguna, grup, dan peran. Dengan mendefinisikan kebijakan yang tepat, administrator dapat mengontrol akses secara rinci, menciptakan keamanan yang lebih baik, dan mengurangi risiko penyalahgunaan akses. Service Control Policy (SCPS) adalah kebijakan yang diterapkan pada unit organisasi. Dalam AWS Organizations, SCP memungkinkan pengelolaan akses ke layanan AWS untuk akun individu atau grup akun dalam OU. Dengan menerapkan SCPS, organisasi dapat dengan mudah membatasi akses ke layanan AWS tertentu bagi grup atau akun, membantu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi keamanan. Dukungan AWS yang ditawarkan kepada pengguna dengan sejumlah layanan dan sumber daya spesifik. Proactive Governance. Pertama itu ada Technical Account Manager. Pertama adalah sebuah peran di AWS yang menyediakan bimbingan yang proaktif kepada pengguna. Mereka membantu dalam perencanaan dan pengelolaan implementasi AWS, memastikan bahwa pengguna mendapatkan nilai maksimal dari layanan yang mereka gunakan. Yang kedua itu ada AWS Trust Advisor, merupakan alat yang memberikan rekomendasi tentang bagaimana pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan AWS mereka. AWS Trusted Advisor membantu pengguna dengan menilai akun mereka dalam beberapa kategori, termasuk yang pertama penghematan biaya, kinerja, keamanan, ketersediaan, kepatuhan. Rekomendasi ini bersifat praktis dan dirancang untuk membantu pengguna memanfaatkan AWS dengan cara yang paling efisien dan efektif. Ketiga itu ada AWS Support Transfers, menyediakan dukungan akun dan bantuan administratif, membantu pengguna dalam mengelola akun mereka dan menyelesaikan masalah terkait billing, pengaturan, atau pertanyaan lainnya yang mungkin mereka miliki tentang penggunaan layanan AWS. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.